Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rustika Lobolalu dengan NIM 2301080054, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai inflasi. Nah, mari kita bahas bersama apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli. Inflasi dapat terjadi karena peningkatan biaya produksi, peningkatan permintaan, atau kebijakan ekonomi tertentu. Memahami jenis inflasi dapat membantu kita mengenali faktor yang mendorong kenaikan harga. Inflasi terhadap daya beli. Yang pertama, penurunan nilai uang. Penurunan nilai uang bisa merujuk pada dua konsep utama dalam ekonomi, yaitu depresiasi dan devaluasi. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap mata uang lain di pasar valuta asing yang berlaku pada sistem nilai tukar mengambang. Sedangkan devaluasi adalah penurunan nilai mata uang yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah, biasanya dalam sistem nilai tukar tetap atau semi tetap. Yang kedua, pengaruh pada tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi saling mempengaruhi dalam perekonomian. Pengaruh tabungan terhadap investasi. Tabungan menyediakan dana yang bisa dipinjam oleh pihak lain, misalnya melalui bank atau pasar modal. Jadi, semakin tinggi tabungan, semakin banyak dana tersedia untuk investasi. Pengaruh investasi terhadap tabungan. Investasi yang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan naik, maka kemampuan untuk menabung juga meningkat. Artinya, investasi dapat mendorong pertumbuhan tabungan dalam jangka panjang. Yang ketiga, meningkatnya biaya hidup. Meningkatnya biaya hidup adalah fenomena global yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, yang dimana ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kenaikan ini dapat dirasakan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Dampaknya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah yang mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada 3 tantangan mengelola keuangan di tengah inflasi. Yang pertama, kesulitan menabung dengan nilai uang yang terus menurun. Kesulitan menabung dengan nilai uang yang terus menurun adalah masalah umum yang disebabkan oleh inflasi. Inflasi membuat nilai uang yang disimpan di bank atau di celengan berkurang seiring berjalannya waktu, karena daya beli uang tersebut menurun. Yang kedua, ketidakpastian dalam perencanaan keuangan. Ketidakpastian keuangan mengacu pada situasi saat individu atau organisasi kekurangan informasi atau tidak yakin tentang hasil keuangan di masa mendatang. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai hal seperti perubahan pasar, keadaan ekonomi, peristiwa pemerintah terkini, atau keadaan individu. Yang ketiga, meningkatnya beban utang dengan suku bunga lebih tinggi. Meningkatnya beban utang dengan suku bunga lebih tinggi berarti biaya pembayaran utang menjadi lebih mahal yang dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi dan keuangan individu. Kenaikan suku bunga membuat pinjaman menjadi lebih mahal sehingga meningkatkan biaya bunga yang harus dibayar. Inflasi menambah beban dalam mengatur keuangan.
suku bunga tinggi, biaya hidup meningkat, dan investasi jangka panjang terpengaruh. Memahami tantangan ini akan membantu mempersiapkan langkah yang efektif dalam menjaga. Yang berikut mengenai strategi. Ada 3 strategi yang ditetapkan, yaitu yang pertama, menyusun anggaran yang fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dapat disesuaikan dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume bisnis, memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dan operasional dengan lebih baik. Ada 3 cara menyusun anggaran yang fleksibel. Yang pertama, sesuaikan anggaran dengan perubahan harga. Untuk menyesuaikan anggaran dengan perubahan harga, ada beberapa langkah yang bisa diambil, termaksud meninjau kembali anggaran, mencari alternatif yang lebih murah, bernegosiasi dengan pemasok, dan menyesuaikan prioritas pengeluaran. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan utama. Prioritaskan kebutuhan utama berarti mengidentifikasi dengan memenuhi kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Ini melibatkan perbedaan antara kebutuhan dasar yang esensial untuk keberlangsungan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan sekunder atau keinginan yang bisa ditunda pemenuhannya. Yang ketiga, pantau pengeluaran secara berkala. Pantau pengeluaran secara berkala berarti harus secara teratur memeriksa dan mencatat pengeluaran untuk memastikan bahwa tetap sesuai dengan anggaran dan mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan penyesuaian. Penyusunan anggaran yang fleksibel memungkinkan kita menyesuaikan keuangan sesuai dengan perubahan harga. Dengan mengutamakan kebutuhan dan memantau pengeluaran, kita dapat mengurangi dampak inflasi pada gaya. Strategi yang kedua, investasi untuk mengalahkan inflasi. Untuk mengatasi inflasi, penting untuk berinvestasi pada aset yang diharapkan memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari tingkat inflasi. Beberapa opsi investasi yang umum dipertimbangkan meliputi saham, properti, logam mulia seperti emas, dan obligasi. Ada 3 cara. Yang pertama, pilih investasi yang dapat tumbuh lebih cepat dari inflasi, saham, emas, properti. Pilih investasi terbaik tergantung pada profil risiko dan tujuan investasi masing-masing individu. Jika mencari properti pertumbuhan tertinggi dengan risiko yang lebih tinggi, saham bisa menjadi pilihan. Jika mencari aset yang lebih stabil dan aman untuk melindungi nilai dari inflasi, emas bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Jika memiliki modal yang lebih besar dan mencari properti pendapatan pasif, properti bisa menjadi pilihan yang lebih menarik. Yang kedua, menjaga agar dana investasi terus berkembang. Untuk menjaga agar dana investasi terus berkembang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tetapkan tujuan investasi yang jelas dan spesifik. Lalu, lakukan riset mendalam untuk memilih instrumen investasi yang tepat. Identifikasi portofolio investasi juga penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan properti keuntungan. Selain itu, hindari investasi bodong dengan mewaspadai janji keuntungan tinggi tanpa risiko dan memeriksa ilegalisnya. Ketiga, pertimbangkan reksadana atau instrumen yang lebih aman dengan imbalan hasil sesuai target. Untuk mencari instrumen investasi yang aman dengan imbalan hasil yang sesuai target, bisa mempertimbangkan reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, terutama jika kita adalah investor pemula. Reksadana ini umumnya menawarkan risiko yang lebih rendah dibandingkan reksadana saham, namun tetap bisa mempertimbangkan hasil yang menarik. Investasi merupakan cara yang efektif untuk mengimbangi inflasi dengan memilih instrumen investasi yang memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi, daya beli tetap terjaga, dan aset dapat berkembang. Strategi yang ketiga, mengurangi beban utang. Untuk mengurangi beban utang,
Ada beberapa langkah yang bisa diambil, termasuk membuat anggaran, prioritaskan pembayaran utang, mengendalikan pengeluaran, mencari pendapatan tambahan, dan mempertimbangkan konsolidasi utang. Jika diperlukan bantuan profesional seperti notaris atau lembaga bantuan keuangan juga bisa dicari. Ada 3 cara yang bisa diambil. Yang pertama, prioritaskan pelunasan utang dengan bunga yang tinggi. Dengan melunasi utang berbunga tinggi terlebih dahulu, dapat menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang, karena mengurangi beban bunga yang harus dibayar. Yang kedua, hindari utang konsumtif selama periode inflasi tinggi. Inflasi yang lebih tinggi cenderung membuat harga barang dan jasa naik, sehingga beban cicilan utang, terutama yang bunga tinggi, bisa menjadi lebih berat. Yang ketiga, rencanakan pengelolaan utang agar tidak membebani keuangan. Untuk menghindari beban keuangan akibat utang, penting untuk memiliki rencana pengelolaan utang yang matang. Rencana ini harus mencakup pemahaman kebutuhan dan kemampuan finansial, pemilihan jenis pinjaman yang sesuai, pembuatan anggaran pembayaran yang realistis secara disiplin dalam pembayaran cicilan, mengurangi utang dengan bunga tinggi, mengurangi beban finansial di tengah inflasi. Pelunasan utang yang tidak mendasar bisa ditunda atau dihindari sama sekali, agar kita memiliki lebih banyak dana cadangan untuk kebutuhan utang. Yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Inflasi adalah tantangan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli dan stabilitas keuangan individu maupun keluarga. Namun, dengan strategi yang tepat seperti penyusunan anggaran fleksibel, diverifikasi pendapatan, investasi cerdas, dan membangun dana darurat, dampak inflasi dapat diminimalkan. Kunci utama menghadapi inflasi adalah adaptasi, perencanaan yang matang, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat menjaga stabilitas finansial dan mempersiapkan masa depan yang lebih aman di tengah dinamika ekonomi.